Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Sumarianto Putri, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hidrokarbon. Yang pertama adalah kekhasan karbon. Yang pertama, kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi, sehingga dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain, baik itu atom karbon lain maupun unsur seperti H, O, N, S, Cl, Br, dan I. Kemampuan ini membuat karbon sangat fleksibel dalam membentuk berbagai jenis molekul. Yang kedua, kemampuan membentuk ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Atom karbon dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, dan ikatan rangkap 3. Hal ini memungkinkan karbon menciptakan struktur molekul yang beragam, dari rantai sederhana hingga struktur kompleks seperti alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Yang ketiga, kemampuan membentuk rantai terpanjang. Atom karbon mampu berikatan dengan atom karbon lainnya untuk membentuk rantai terpanjang yang bisa berupa rantai lurus, bercabang, atau bahkan struktur siklik. Kemampuan ini memberikan dasar bagi banyak senyawa organik, termasuk polimer seperti plastik dan protein. Yang keempat, keberadaan dalam berbagai bentuk alotrop. Karbon memiliki beberapa bentuk alotrop, yaitu struktur yang berbeda meskipun tersusun dari unsur yang sama, contohnya grafit, intan, dan amor. Yang kelima, kepolaran ikatan dan sifat nonpolar. Karbon dapat membentuk senyawa nonpolar, misalnya hidrokarbon, dan dapat membentuk senyawa polar, misalnya alkohol dan asam karboksilat. Hal ini menjadikan karbon mampu berinteraksi dengan berbagai jenis pelarut dan lingkungan kimia. Yang keenam, stabilitas senyawa karbon. Ikatan karbon-karbon dan karbon hidrogen sangat stabil, menjadikan senyawa karbon mampu bertahan dalam berbagai kondisi fisik dan kimia. Stabilitas ini menjadikan dasar bagi struktur molekul kehidupan seperti DNA, protein, dan lipid. Yang ketujuh, kemampuan membentuk isomer. Atom karbon dapat menghasilkan senyawa isomer, yaitu senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi struktur atau susunannya berbeda. Contohnya adalah isomer struktur dan isomer geometri yang memberikan sifat fisik dan kimia berbeda pada molekul. Berdasarkan kedudukannya, atom karbon dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah atom karbon primer. Atom karbon primer adalah karbon yang mengikat satu karbon lainnya. Yang kedua adalah atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua karbon lainnya. Yang ketiga adalah atom karbon tersier. Atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat tiga karbon lainnya. Yang keempat adalah atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener ini merupakan atom karbon yang mengikat 4 karbon lainnya. Selanjutnya adalah ikatan antar karbon. Ikatan antar karbon ini ada 3. Yang pertama adalah ikatan tunggal. Ikatan tunggal ini dapat disebut juga dengan ikatan jenuh. Yang kedua adalah ikatan rekap 2. Ikatan rekap 2 ini dapat juga disebut dengan ikatan tak jenuh. Yang ketiga adalah ikatan rekap 3. Ikatan rekap 3 ini disebut juga ikatan tak jenuh. Jadi, ikatan yang jenuh ini hanya ikatan tunggal. Selanjutnya, pengelompokan senyawa hidrokarbon. Yang pertama, hidrokarbon alifatis. Hidrokarbon alifatis adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka. Senyawa hidrokarbon alifatis dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, hidrokarbon jenuh, yaitu hidrokarbon alifatis yang mengandung ikatan tunggal. Yang kedua, hidrokarbon tak jenuh, yaitu hidrokarbon alifatis yang mengandung ikatan rangkap, baik rangkap 2 alkena maupun rangkap 3 alkena. Yang kedua, hidrokarbon siklis.
Hidrokarbon siklis adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai tertutup atau struktur cincin atau melingkar. Senyawa hidrokarbon siklis dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, hidrokarbon alisiklis, yaitu hidrokarbon yang tidak bersifat aromatik dan struktur cincin atau atomnya semua berikatan tunggal atau jenuh. Yang kedua adalah hidrokarbon aromatik, yaitu hidrokarbon yang mempunyai sifat aromatik dan mengandung cincin benzen. Yang ketiga, heterosiklis adalah senyawa karbosiklis yang di dalam rantai lingkarannya terdapat atom lain selain atom karbon. Berikut merupakan gambar struktur dari pengelompokan tersebut. Selanjutnya adalah struktur senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh yang hanya memiliki ikatan tunggal antara atom-atom karbon dalam molekulnya. Alkana termasuk dalam kelompok senyawa organik sederhana dan memiliki rumus umum CnH2n+2. Untuk tata nama alkana menurut aturan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Yang pertama, menetapkan rantai karbon terpanjang dalam molekul sebagai rantai utama atau rantai pokok. Yang kedua, menetapkan cabang yang terikat pada rantai utama. Yang ketiga, menetapkan nomor pada atom-atom karbon dari rantai utama secara berurutan dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan cabang, sehingga karbon yang mengikat cabang mendapat nomor atom terkecil. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang tersebut, seperti di, tri, tetra, penta, dan sebagainya. Yang kelima, cabang yang urutan abjadnya lebih dulu. Contohnya seperti etil itu lebih dulu daripada metil. Di sini saya akan memberikan contoh tentang tata nama alkana. Yang pertama, kita menentukan rantai terpanjangnya. Nah, untuk rantai terpanjangnya dihitung dari karbon terbesar terpanjang. Jadi saya ambil yang ini. Untuk penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi untuk nama dari senyawa tersebut adalah 2-metil karena ini ada 5 karbon, berarti pentana. Nah, bisa juga untuk rantai terpanjangnya itu seperti ini. Jadi untuk rantai terpanjangnya kita bisa ambil ini. Dan penomorannya pun dimulai dari rantai yang terdekat dengan cabang. Jadi ini nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, 4, 5. Dan namanya sama, yaitu 2-metil pentana. Yang kedua adalah alkena. Alkena adalah hidrokarbon tak jenuh yang mengandung 1 atau lebih ikatan rangkap 2 antar atom karbon dalam rantainya. Rumus umum alkena adalah CnH2n, di mana N adalah jumlah atom karbon. Tata nama alkena menurut aturan IUPAC. Yang pertama, berdasarkan sistem IUPAC, nama alkena diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan ena. Yang kedua, pemilihan rantai utama. Rantai utama merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Yang ketiga, karbon pada rantai utama diberi nomor untuk menyatakan letak ikatan rangkap atau cabang-cabang pada senyawa alkena.
Penomoran dimulai dari karbon ujung yang terdekat dengan letak ikatan rangkap, sehingga karbon yang mengandung ikatan rangkap mendapatkan nomor terkecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata nama alkena. Jadi, di sini kita menentukan rantai terpanjangnya terlebih dahulu. Saya mengambil rantai terpanjangnya yang ini. Nah, setelah itu kita memberikan nomor. Untuk penomorannya dimulai dari yang memiliki rangkap terlebih dahulu. Jadi, penomorannya dimulai dari sini. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, untuk nama senyawa tersebut adalah 3,3,4 trimetil karena pada rantai utamanya itu karbonnya ada 5, jadi namanya pentena. Yang ketiga adalah alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh yang hanya mengandung satu atau lebih ikatan rangkap 3 antara atom karbon dalam rantainya. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Tata nama alkuna menurut aturan IUPAC. Yang pertama, berdasarkan sistem IUPAC, nama alkuna diambil dari nama alkana dengan akhiran ana diganti dengan una. Yang kedua, pemilihan rantai utama atau rantai pokok. Rantai utama merupakan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Yang ketiga, karbon pada rantai utama diberi nomor untuk menyatakan letak ikatan rangkap atau cabang-cabang pada senyawa alkuna tersebut. Penomoran dimulai dari karbon ujung yang terletak dengan letak ikatan rangkap, sehingga karbon yang mengandung ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Berikut contoh untuk alkunanya. Jadi, pertama-tama di sini kita akan memecah C2H5-nya dulu. Menjadi CH2 CH3. Nah, untuk rantai terpanjangnya kita bisa mengambil yang ini. Penomorannya dimulai dari yang terdekat dengan rangkap sehingga yang karbon yang memiliki rangkap mendapat nomor terkecil. Jadi di sini nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, karena di sini terdapat etil dan di sini metil, etil dan metil lebih dahulu etil sesuai dengan abjad. Jadi, untuk penamaannya menjadi 3 etil, 3 metil, 1 pentuna. Nah, di sini jika satunya tidak ditulis tidak apa. Jadi 3 etil, 3 metil, pentuna. Selanjutnya, isomeran senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Isomer adalah senyawa berbeda tetapi memiliki rumus molekul yang sama. Isomer dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur sendiri masih dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah isomer rangka. Isomer rangka adalah rumus molekul sama tetapi induknya berbeda. Yang kedua adalah isomer posisi. Isomer posisi adalah rumus molekul dan rantai induknya sama, tetapi posisi gugus atau cabangnya berbeda. Yang ketiga adalah isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi adalah rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Yang kedua adalah isomer ruang.
Isomer ini masih dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah isomer geometri. Isomer geometri terjadi pada ikatan rangkap dan ada dua bentuk, yaitu cis dan trans. Cis adalah gugus sejenis terletak pada sisi yang sama, sedangkan trans gugus yang sejenis terletak berseberangan. Yang kedua adalah isomer optis. Isomer ini terjadi pada senyawa optis aktif, yaitu senyawa yang memiliki cekiral, di mana cekiral merupakan karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Jadi di sini terdapat dua senyawa, yaitu 1 butuna dan 2 butuna. Nah, di sini kita menentukan dia termasuk isomer apa. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa rantai utamanya yaitu ini. Dan 2 butuna rantai utamanya adalah ini. Nah, mereka sama-sama memiliki rangkap 3. Nah, selain itu, mereka posisinya berbeda dari yang awal mulanya rangkap 3 ada di nomor 1 berpindah menjadi di nomor 2. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis isomer pada kedua senyawa tersebut adalah isomer rangka. Isomer rangka. Selanjutnya, dua senyawa tersebut merupakan isomer apa? Jadi, kita menentukan rantai utama yang pada pentuna itu ini. Sedangkan buat yang 3 metil butuna itu ini. Nah, di sini kita lihat bahwa rantai utamanya itu lebih panjang yang pentuna dan yang satunya itu hanya 4 karbon. Jadi dapat disimpulkan bahwa ini termasuk isomer posisi karena rantai utamanya itu berbeda. Untuk contoh selanjutnya yaitu kita menentukan isomer ini merupakan rangka, posisi, atau gugus fungsi. Pertama, kita akan menentukan rantai induknya. Di sini rantai induknya sama, ada 4 karbon. Tapi yang membuat kedua senyawa berbeda adalah di sini rangkapnya 3 dan di sini rangkapnya 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua senyawa tersebut merupakan isomer gugus fungsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang isomer geometri. Jadi isomer geometri itu ada dua, itu cis atau trans. Nah, cis itu gugus yang sama terletak satu sisi. Sedangkan untuk trans, gugus yang sama itu terletak berseberangan. Senyawa tersebut ini merupakan karena ini CH3 itu terletak di satu sisi dan H juga terletak di satu sisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa senyawa tersebut merupakan cis. Nah, untuk yang trans kita bisa untuk yang trans seperti ini. Jadi mereka ini terletak berlawanan. Mereka berseberangan. Makanya mereka disebut trans. Seperti itu. Dapat kita simpulkan dari gambar bahwa sifat fisik dari senyawa hidrokarbon adalah semakin banyak jumlah karbon, maka Mr-nya akan semakin banyak dan titik didih dan titik lelehnya akan semakin tinggi. Wujudnya pun akan berbeda, dari yang awal mulanya gas akan menjadi cair. Selanjutnya, reaksi kimia hidrokarbon. Yang pertama, reaksi oksidasi. Oksidasi adalah reaksi di mana suatu zat mengikat oksigen. Di sini saya akan memberikan contoh reaksi oksidasi, di mana reaksi oksidasi selalu direaksikan dengan oksigen. Di sini saya mengambil contoh C3H4 direaksikan dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Karena
Karena reaksi tersebut belum setara, jadi kita setarakan dulu. Di sini C3, sedangkan di yang sebelah kanan jumlah karbon itu hanya 1. Jadi kita tambahkan koefisien 3. Setelah itu, kita lihat atom H. Atom H di sebelah kiri berjumlah 4, sedangkan di kanan berjumlah 2. Jadi, koefisien H2O kita tambah 2. Setelah itu, kita lihat di atom O. Atom O di sebelah kiri berjumlah 2, sedangkan atom O di sebelah kanan berjumlah 8. Jadi, O2 kita tambah koefisien menjadi 4. Yang kedua, reaksi substitusi. Reaksi substitusi adalah reaksi kimia yang ditandai dengan penggantian gugus fungsi dalam molekul atau ion oleh gugus fungsi lain. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh reaksi substitusi, di mana reaksi ini penggantian atom H oleh gugus lain. Jadi di sini CH3, Cl3-nya kan di sini ada atom CH. Nah, CH itu memutus ikatan dan kan ini bentuknya jadi Cl, Cl. Jadi kita bentuk strukturnya ini C, ini sama H, ini Cl3. Nah, Cl ini memutus ikatan. Cl ini memutus ikatan dan H juga memutus ikatan. Jadi, karena mereka memutus ikatan, Cl ini itu jadi ke sini dan H-nya jadi ke sini. Jadi, bentuknya jadi Cl4 dan menghasilkan Cl. 3. Reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi terjadi ketika suatu senyawa kehilangan unsur-unsur untuk membentuk ikatan pi baru, atau ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 baru. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai reaksi eliminasi, di mana reaksi tersebut dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Nah, di sini dari ikatan tunggal menjadi rangkap kan ya. Nah, ikatan tunggal menjadi rangkap itu kita ambil dari sini. Nah, atom H di sini itu memutus ikatan sehingga sisa CH. Nah, namun terdapat elektron bebas, di mana elektron bebas tersebut akan berubah menjadi rangkap dan Cl ini akan memutus dengan CH2 dan Cl akan berikatan dengan atom H yang memutus ikatan dengan CH2. Jadi menghasilkan HCl. Jadi akan terbentuk senyawa akan terbentuk seperti ini. CH3, CH, rangkap 2, CH2 plus HCl. Yang keempat, reaksi adisi. Adisi berarti penambahan yang mana maksudnya adalah akan ada penambahan gugus atau atom tertentu yang akan menggeser posisi ikatan rangkap menjadi tunggal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi adisi. Reaksi adisi ini dari rangkap menjadi tunggal, kebalikan dari reaksi eliminasi. Nah, di sini kan terdapat rangkap 2. Kita akan membentuk menjadi rangkap tunggal. Nah, di sini direaksikan dengan hidrogen. Jadi, ini akan membentuk menjadi di sini atom H ini kan bisa dipisah jadi gini. Nah, ini berputus ikatannya. Ini putus ikatannya. Nah, setelah mereka terputus, kedua atom H ini akan berikatan dengan saya jelaskan di sini dulu. Di sini rangkapnya, di sini rangkap 2-nya, salah satu rangkapnya itu akan terputus menjadi. Nah, jika mereka terputus kan akan terdapat elektron bebas. Di sini akan terdapat elektron bebas dari karbon nomor 2 dan karbon nomor 3 kan terdapat elektron bebas. Nah, karena mereka terdapat elektron bebas, jadi kedua H ini akan berikatan dengan salah satu dari karbon tersebut, sehingga
Dapat disimpulkan bentuknya menjadi seperti ini: CH3, CH2, 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 CH3. Dan namanya adalah pentana. Pentana.